lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Senang sekali saya bisa sharing lagi kepada Anda untuk video tips di kali ini ya. Dan kali ini saya akan membahas fundamental strategi bagaimana Anda bisa menciptakan sebuah diferensiasi di dalam bisnis Anda supaya Anda tidak perang harga dan Anda bisa menjual produk Anda ya dengan harga yang Anda inginkan, tentunya seperti itu ya. Dan tentunya nantinya customer bisa melihat produk Anda menjadi satu produk atau bisnis yang berbeda. Nah, khususnya bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa lihat komen di bawah, Anda bisa nonton, lalu bisa subscribe jangan lupa, dan share ke teman-teman Anda karena sharing is caring, right? Oke, so saya akan langsung mulai aja. Jadi intinya banyak yang komen, banyak yang nanya ke saya, Coach, gimana supaya saya tidak perang harga? Bagaimana supaya customer memilih produk saya, memilih brand saya dibandingkan dengan kompetitor? Bagaimana mencari sebuah diferensiasi? Bagaimana membuat sebuah bisnis yang berbeda? Nah, saya kasih toolsnya buat Anda ya, supaya Anda bisa menciptakan bisnis yang berbeda. Karena salah satu cara bagaimana supaya customer bisa memilih produk Anda adalah, atau bisnis Anda adalah karena berbeda. Kalau kita punya satu diferensiasi, satu perbedaan, satu uniqueness, biasanya customer akan pindah. Ya, dulu contohnya kalau belum ada yang namanya barbershop misalnya, belum ada. Mungkin sudah ada tapi belum terlalu populer seperti sekarang. Nah, banyak customer yang pria masih datangnya ke salon dan mereka tetap datang ke sana untuk ya melakukan cukur rambut atau mungkin ya dan sebagainya lah, treatment yang lain. Tapi setelah ada barbershop atau mungkin lebih dipopulerkan lagi, nah sekarang orang-orang yang terutama pria, mereka lebih memilih ke barbershop. Itu salah satu diferensiasi dari salon. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu kita juga bisa akan bahas itu. Jadi fokusnya kepada diferensiasi, right? Oke, so saya selalu kembali kepada fundamental bisnis ya, kepada fundamental bisnis. Nah, kalau saya selalu ingin sampaikan kepada Anda bahwa adalah yang namanya fundamental bisnis ya, mau di bisnis apapun pasti Anda kenal yang namanya ini ya. Ini adalah basic strategi dari Philip Kotler, di bukunya adalah Fundamental Marketing. 4 basic strategi marketing yang dia tuliskan ya, sehingga kita bisa memfokuskan kepada 4 fundamental ini marketing P namanya gitu ya. Nah, saya sudah bahas di beberapa video saya yang lalu tentang 4P. Tapi kali ini saya lebih bahas lebih detail lagi. Tujuannya supaya bisa bantu Anda supaya bisa menciptakan produk yang berbeda ya. Nah, kalau kita melihat 4P ini, fokus kepada satu dulu, produk ya. Coba kita explore dari produk yang kita buat, misalnya ayam geprek atau apalah, Anda punya bisnis apapun itu. Fokus ya. Coba dari produk itu Anda bisa buat berbeda di mana? Dari ayam geprek Anda. Ya, atau Anda jual cake gitu kan. Coba dari produk itu Anda bisa buat berbeda gimana. Misalnya contoh, saya jual ayam geprek nih Coach ya. Tapi setiap ayam geprek saya namain. Ini True Beauty, ini Wonderful World, ini Italiano begitu kan ya. Setiap ayam gepreknya saya namakan. Kenapa? Karena setiap ayam itu punya yang namanya prinsipal, punya makna, punya filosofi sendiri. Nah, sehingga setiap ayam geprek saya itu ada maknanya. Jadi untuk yang beli ya, untuk customer yang makan ayam geprek saya, itu mereka punya sensasi sendiri setiap makan ayam geprek saya gitu kan. True Beauty. Nah, itu saya sajikan ayamnya dengan warna-warna yang lebih cerah ya. Juga ada irisan-irisan tomatnya, ada irisan stroberinya mungkin ya. Terserahlah Anda pokoknya punya kreasi seperti apa. Tapi tujuan saya adalah kita buat produk yang berbeda. Ya, kita buat produk yang berbeda dengan ciri khasnya kita. Dengan ciri khasnya kita. Saya punya salah satu program saya adalah program business coaching. Jadi business coaching saya itu saya namakan dengan berbagai tipe. Ada yang saya sebutnya business coachingnya namanya adalah Preparation Go atau Prep Go itu ya. Jadi khusus untuk pebisnis yang mau mulai bisnis, yang mau mempersiapkan bisnisnya ya. Preparation Go atau Prep Go itu salah satu nama dari program saya. Nah, jadi untuk khususnya bisnis yang mau memulai bisnis, yang mau mempersiapkan segalanya, bisa masuk ke program saya Preparation Go. Itu salah satu bentuk produk yang kita bisa ciptakan berbeda. Tentunya bukan hanya nama ya, tentunya Anda bisa explore dari beberapa produk lagi. Atau misalnya produknya, kalau misalnya kita lihat contohnya donat gitu kan. Donat kan selalu ada bolong di tengah. Tapi ternyata ada bisnis donat yang tidak bolong di tengah. Tetap donat juga namanya, tapi dengan nama-nama yang berbeda. Ya,
Nah, jadi produk itu kita bisa ciptakan sesuatu yang berbeda. Coba pikirkan, di bisnis Anda, dari sisi produk, apa yang bisa Anda kreasikan dan berbeda dan unik dari produk itu. Ya, macam-macam. Oke? Lalu, setelah produk ya price. Nah, dari price ini apa yang Anda coba ingin angkat ke market itu? Ya, setiap produk itu pasti memberikan satu harga, ya. Dan harga ini pasti salah satunya adalah berbanding lurus dengan yang namanya benefitnya atau value yang customer akan dapatkan. Contoh, salah satu klien saya dokter gigi, dia memberikan treatment ya whitening atau memberikan treatment bagaimana supaya perawatan giginya lebih baik, yaitu ada harga tertentu. Ada harga tertentu yang dia berikan kepada customernya. Cuman dia berikan benefitnya lebih besar daripada harga yang harus dibayar oleh customer. Nah, itu. Jadi price itu berbanding lurus dengan benefit. Nah, kalau Anda memberikan harga ya, dengan misalnya contoh, Anda kasih harga misalnya treatment, contoh ya, treatment skincare gitu kan, atau apalah, Anda punya produk skincare gitu. Nah, satu produknya misalnya harganya berapa? Misalnya sekian lah, 200.000, 300.000 atau satu produk contoh gitu kan. Nah, value yang diterima oleh customer dengan harga itu apa? Ya, jadi jangan fokus kepada harganya harus lebih murah, bukan harganya lebih murah. Jadi jangan fokus kepada harga yang lebih murah, tapi fokus kepada value yang customer harus bayar dengan harga segitu. Nah, kalau value-nya itu Anda berikan lebih daripada kompetitor dengan harga yang sama, Anda akan dipersepsikan produknya lebih murah. Dan biasanya customer tidak segan-segan untuk bayar lebih mahal, seandainya kata memang value yang mereka dapat lebih besar. Ya, itu paling penting ya. Bahkan mereka beli produk itu kadang-kadang nggak lihat harga, nggak logik gitu kan. Contohnya kalau pria belinya jam tangan. Jam tangan bisa harganya sampai MM-an juga mereka masih beli. Menurut Anda itu logik apa enggak? Ya, nggak logik, itu emosional. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak fokusnya kepada harganya, fokusnya kepada value yang diberikan kepada customer. Wanita beli tas, sama. Di dalam tas wanita, itu sebenarnya kalau fungsionalnya cuma untuk taruh kosmetik, taruh handphone, taruh tisu, atau apalah alat-alat peralatan gitu kan ya, untuk wanita ya. Nah, tapi kalau kita secara logik, harganya sebenarnya kalau tas berapa sih secara fungsional? Tapi ada tas wanita yang harganya luar biasa mahal, dan itu tetap dibeli dan dicari oleh customer wanita. Dan ada beberapa produk tertentu atau brand tertentu yang harus beli barang-barang lain dulu baru bisa beli tas itu, dan harganya mahal banget. Sekali lagi mahal banget ya. Nah, kenapa? Itu namanya price. Jadi price fokusnya bukan ke harganya tapi ke value yang diberikan kepada customer ya. Fokus kepada quality itu juga bisa. Right? Nah, lalu setelah price, promosi. Nah, ini promosi juga kita pikirkan dengan cara-cara yang berbeda. Ya, kalau cara-cara yang sama ya mungkin orang udah tahu ya, diskon, voucher, cashback atau apapun itu semua udah tahu. Adakah promosi yang berbeda yang Anda bisa berikan kepada customer Anda sehingga mereka merasa wah ini sesuatu yang beda nih. Apa promosi yang berbeda? Apa satu hal yang berbeda? Salah satu yang dilakukan oleh Tung Desem Waringin waktu itu adalah dia membagikan uang ya, menyebarkan uang wah banyak sekali lewat helikopter, lewat dari pesawat. Itu menjadi sensasional. Dan sesuatu publikasi yang berbeda sekali yang dilakukan oleh Tung Desem Waringin. Nah, itu juga begitu. Saya salah satunya pernah melakukan promosi yang berbeda. Saya juga pernah bagi-bagi coklat di stopan, ya, di stopan, di jalan. Jadi ada beberapa jalan tertentu di mana stopannya lama. Di situ saya bagikan coklat, dan di situ karyawan saya dress up bener-bener yang rapi, yang bersih, pakai seragam dan sebagainya. Itu mereka bagi-bagi coklat dengan kasih bunga. Nah, itu adalah salah satu promosi yang berbeda yang saya lakukan. Dan ternyata di situ ada satu sensasi yang berbeda. Media langsung melihat Anda, dan mereka customer-customer itu langsung datang ke tempat saya. Dulu ya, sebelum saya jadi bisnis coach, saya pengusaha distributor coklat ya, Silver Queen. Jadi saat itu promosinya saya lakukan berbeda, sehingga apa yang terjadi, banyak yang datang ke kantor saya ya, ke gudang saya untuk beli coklat. Itu salah satu promosi strategi yang saya lakukan. Lalu place. Nah, ini juga penting, tempat yang Anda jual, di mana produk Anda didistribusikan, itu juga salah satu yang strategi yang bisa Anda lakukan secara berbeda ya. Contohnya di Bandung saat itu ada satu bisnis cake ya. Cake ini dijualnya hanya untuk kalangan hanya untuk customernya itu harus belinya, tidak boleh datang ke sana, tidak boleh walk-in ke sana, harus lewat online. Jadi harus lewat ojek online dan sebagainya, sehingga mereka tidak boleh datang ke tempatnya, mereka harus pesannya lewat online.
Nah, itu salah satu strategi distribusinya, strategi place-nya, gitu kan. Ada beberapa produk tertentu tidak dijual di dalam semua toko, tidak dijual di semua toko ya, tidak semua di semua toko retail, tapi dijualnya lewat agen, tapi dijualnya lewat resellernya dan sebagainya. Itu place, ya. Ada beberapa produk tertentu ada sistem MLM, ya, harus belinya dari orang yang punya member baru boleh beli. Itu salah satu place strategi. Jadi Anda bisa melakukan strategi di bisnis Anda dengan strategi place. Ada beberapa produk tertentu yang distribusinya khusus di rumah makan. Misalnya begitu. Tidak dijual di tempat lain, hanya di rumah makan tertentu yang Anda spesifik rumah makannya mana. Gitu. Ada beberapa produk tertentu yang dijualnya hanya di rest area, ya, dan sebagainya. Itu place, penempatan. Nah, kalau di online mereka gimana jualnya? Ada beberapa produk tertentu juga kalau di online jualnya harus misalnya tidak di marketplace, tapi dia punya satu website sendiri, punya landing page sendiri, dan jualnya hanya di sana. Itu juga salah satu tempat strategi, ya. Jadi balik lagi ke Anda punya produk, distribusinya bagaimana? Ya, bagaimana Anda bisa mendistribusikan produk-produk Anda? Ya, macam-macam caranya. Tapi itu adalah salah satu strategi diferensiasi. Ada beberapa produk tertentu yang harus dia placing-nya atau distribusinya dia harus bergabung ya dengan produk atau bisnis lain. Ya, dengan demikian mereka bisa leverage. Nah, itu juga salah satu seperti itu. Ya. Nah, jadi ini semua adalah strategi fundamental kalau Anda ingin memiliki diferensiasi bisnis. Nah, lalu ternyata bukan hanya 4P, ada 3P yang lain, ya, yaitu adalah proses. Jadi setiap bisnis itu punya proses yang berbeda. Ya, ada proses yang dari A, B, C, D, ada banyak prosesnya. Ada beberapa proses yang sangat-sangat simpel. Pokoknya kalau mau beli produk saya, tinggal hubungi nomor ini, langsung dikirim. Pesan dulu beberapa tipenya, tipenya, variannya dan sebagainya, langsung dikirim. Simple prosesnya. Ada beberapa yang prosesnya harus ada syarat-syarat tertentu baru bisa beli produk tersebut. Ya, jadi prosesnya ini yang paling penting. Proses bisnisnya, proses dari calon customer mendapatkan produk Anda. Itu proses seperti apa? Ya, itu proses. Ada juga people. Nah, people ini juga salah satu fundamental strategi supaya Anda bisa punya diferensiasi dari produk Anda. People-nya gimana? Treatment-nya mereka gimana? Ada beberapa bisnis yang servisnya begitu bagus sekali sehingga customer datang ke bisnis tersebut untuk menikmati servisnya. Bahkan ini ada satu restoran di Indonesia juga sudah ada ya. Orang kalau mau makan ke restoran tersebut, mereka kalau daripada nunggu ya, saat mereka nunggu antri, kan antri masuk ke restoran tersebut, itu mereka diservis, diberikan treatment, ada mani-pedi, ada semir sepatu dan sebagainya. Itu sehingga people-nya memberikan servis yang bagus untuk si customer, sehingga customer-nya merasa di treatment dengan baik, diberikan servis yang bagus, akhirnya mereka mau datang ke bisnis tersebut gara-gara people. Ada beberapa bisnis ya, restoran di mana chefnya masak di depan customer. Nah, itu kan dengan demikian customer seneng liatin, sehingga ini beda. Biasanya kalau masak kan di dapur belakang, ini masaknya di depan, sehingga customernya bisa lihat. Ya, bahkan ada yang dibanting-banting mic-nya begitu kan, sehingga customer lihat, oh beda ya. Nah, itu adalah salah satu strategi bagaimana people-nya Anda memberikan strategi yang berbeda sehingga customer mau datang ke bisnis Anda. Ya, satu lagi adalah packaging. Nah, packaging ataupun desain. Jadi, desain produk Anda, packaging produk Anda juga harus berbeda. Kenapa? Karena semua itu orang melihat atau customer melihat produk Anda berbeda dari sisi packagingnya. Ya, kalau kita datang ke toko buku, ya yang pertama kali Anda lihat apa? Memang kita nggak bisa judge the book from its cover, betul. Nggak bisa judge the book from its cover. Orang ada bilang seperti itu. Tapi pada kenyataannya justru orang judge the book from its cover, kan betul ya? Kalau kita datang ke toko buku, yang pertama kita lihat apa? Oh, packagingnya, desainnya, gambarnya, visualnya. Baru kita ambil bukunya. Kecuali ada beberapa buku tertentu yang ada referensi, Anda mungkin nggak lihat packagingnya. Tapi kalau kita masih awam lihat di satu rak begitu kan, shelf, self improvement atau bisnis, pasti yang pertama kali kita lihat adalah packagingnya. Jadi orang bilang don't judge the book by its cover. Yes, itu benar. Tapi pada kenyataannya justru kita judge the book from its cover. Setelah lihat covernya bagus, dalamnya bagus, baru kita beli. Kan gitu ya. Ya. Nah, jadi itu packaging. Jadi everything is packaging, everything is design, everything is visual. Dimanapun, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya, itu semua visual. Jadi packaging itu bukan hanya semacam cuma foto ya atau produk tertentu, tapi juga bisa sebuah video. Anda package video marketing Anda sehingga menjadi persepsi tertentu, membuat customer semakin suka dengan bisnis Anda. Nah, itu adalah packagingnya.
Right? Oke, so di sini berarti ada 7 fundamental strategi yang bisa Anda explore supaya Anda bisa mendapatkan diferensiasi di dalam bisnis Anda. Nah, setelah itu apa yang Anda lakukan? Baru setelah itu, nah ini, sebagai pengusaha, Anda harus jago 2 hal ini. Sekali lagi, Anda harus jago 2 hal ini, marketing dan sales. Ini yang membuat roda bisnis Anda berputar. Ya, kalau Anda nggak jago marketing and sales, roda bisnis Anda tidak berputar. Bagaimana Anda bisa mendapatkan cash flow di bisnis Anda sendiri? Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Berarti Anda harus jago 2 fundamental strategi ini, marketing and sales. Setelah Anda tadi bisa membuat diferensiasi di dalam bisnis Anda juga harus jago marketing and sales. Nah, marketing itu apa sih tujuannya marketing? Tujuan marketing adalah mendatangkan leads. Mendatangkan leads, ya, mendatangkan leads. Bagaimana strategi marketingnya Anda mendatangkan leads, ya? Salah satu yang saya lakukan adalah contohnya dengan YouTube channel ini, saya mendatangkan banyak calon customer atau calon klien saya yang comments, yang inbox, yang langsung tanya ke tim kita. Berarti dengan strategi YouTube ini mendatangkan leads, mendatangkan calon customer. Ada beberapa strategi dulu saya pernah lakukan juga adalah bagaimana supaya kita bisa mendatangkan leads, ya. Itu salah satunya adalah kita membuat sebuah brand activation, ya, brand activation di dalam satu daerah tertentu, dan di situ ternyata banyak orang yang datang, ya. Kita buat saya pakai mobil operational, di situ saya gelar semacam, ya, modelnya seperti kayak, ya, kita jual flash sale lah, ya, kita flash sale beberapa produk dan di situ customer banyak datang, mendatangkan leads. Jadi dari situ, atau saya juga pernah lakukan adalah dengan kita membuat semacam Zoominar atau webinar, ya, zaman sekarang namanya webinar atau Zoominar, pakai Zoom gitu kan. Nah, di situ leads lebih banyak datang, ya. Jadi kita punya satu strategi marketing yang mendatangkan leads. Nah, Anda punya nggak strategi untuk bisa mendatangkan leads? Itu marketing. Jadi promosi yang dilakukan ataupun iklan yang dilakukan juga, ada beberapa strategi brand activation yang dilakukan supaya leads lebih banyak datang ke bisnis Anda, ya. Nah, itu yang namanya strategi marketing. Cuman dari leads yang datang, ya, harusnya Anda punya sistem sales juga sehingga dari leads yang datang dari masuk ke sales ini jadi customer, ya, jadi customer. Artinya dari leads yang masuk, ya, banyak orang yang DM ke Instagram Anda, banyak orang yang nanya atau inbox ke Anda punya email dan sebagainya, ya. Lalu Anda di situ cara jawabnya bagaimana? Cara follow up-nya bagaimana? Cara Anda meyakinkan customer Anda gimana? Datang supaya bisa jadi customer. Nah, itu juga strateginya. Bagaimana caranya dari leads yang masuk Anda convert, ya, supaya mendatangkan menjadi customer. Ya, ada salah satu, ya, strategi yang dilakukan. Ini salah satu, dia punya jasa untuk penulisan buku, ya. Dia juga ada jasa copywriting dan sebagainya. Bagaimana cara mendatangkan leads-nya? Dia masuk ke LinkedIn. Dari LinkedIn itu dia tuliskan semacam ada profilnya dia. Saya adalah seorang penulis buku dan juga saya juga memberikan jasa copywriting kepada beberapa pengusaha dan juga beberapa pebisnis gitu kan. Lalu disebutkanlah profilnya dan sebagainya, masuk ke LinkedIn, masuk ke beberapa message. Dia lihat beberapa profil orang-orang tertentu dan dia langsung direct message ke sana dan dapatlah leads. Ya, dapat leads. Jadi leads itu bisa di-create sendiri, bisa kita proaktif, ya, tidak kita tunggu. Lalu setelah itu apa? Setelah itu, orang leads ini tuh nanya ke email, ya. Terus ada beberapa juga yang strateginya dia langsung email marketing. Jadi ditulis ke beberapa pengusaha, saya adalah namanya misalnya A gitu, ya. Lalu di situ saya Andi contohnya, ya. Saya Pak Andi, saya membuatkan jasa copywriting. Ya, saya membuatkan jasa untuk bikin landing page. Ditulislah di email. Gara-gara begitu, ya, customer nanya, lalu dia bisa convert jadi customer. Nah, itu salah satu strategi, ya. Jadi Anda harus bisa menguasai strategi marketing and sales, ya. Jadi supaya apa? Supaya roda bisnis Anda bisa berputar terus, right? So, itu adalah tips dari saya, ya, supaya Anda bisa semakin lagi membuat produk Anda, bisnis Anda semakin berbeda, dan Anda juga harus menguasai marketing, mendatangkan leads, dan dari leads-nya Anda convert menjadi customer. Nah, ini harus Anda kuasai sekali. Ya, kalau Anda bingung bagaimana caranya supaya membuat strategi marketing dan salesnya bisa terusan lebih efektif dan bisa mengconvert, pertama, mendatangkan leads, kedua, mengconvert dari leads ke customer, Anda bisa tanya ke saya, bisa ngobrol dengan tim saya, supaya kita bisa melakukan yang namanya business consultation. Sehingga Anda punya bisnis bisa lebih spesifik lagi strateginya, dan Anda bisa mencapai hasil yang Anda inginkan. Oke, so saya Coach Hendra Hilman, sukses selalu untuk Anda, take care, salam positif,
dan salam pengusaha.